Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Tuan Tajir Mengejar Cinta. Chapter 94. Mengunjungi objek wisata. Dalin memandang indahnya pemandangan di wisata Tanah Lot, Bali. Pura yang berada di atas bukit itu begitu sangat indah dilihatnya. "Ambilkan gambar Darlin, Bang," ucap Darlin yang mengeluarkan ponsel dari dalam tasnya. Ervan yang sudah mengerti memandang istrinya dan tersenyum. Ia mengambil ponsel dari tangan istrinya. "Awas ya kalau mengambilnya kayak kemarin lagi," ucap Darlin yang memajukan bibirnya. "Iya, tapi harus gantian," ucap Ervan. Darlin tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Ervan mengambil gambar istrinya dengan ponsel yang ada di tangannya. Ervan tersenyum saat melihat istrinya yang bergaya di layar ponselnya. "Dek, gantian," ucap Ervan setelah begitu banyak mengambil gambar istrinya. Pria itu memberikan ponsel kepada istrinya dan meminta gantian seperti kesepakatannya di awal. "Darlin harus lihat dulu hasilnya," ucap Darlin yang mengambil ponsel yang diberikan oleh suaminya. Darlin tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Ini baru bagus," ucap Darlin yang merasa puas dengan hasil gambar diambil oleh suaminya. Ervan begitu sangat senang mendengar pujian dari istrinya. Pria berdiri melipat tangan di dada itu tersenyum dengan sangat tampannya. "Abang siap," ucap Darlin sudah mengarahkan ponsel ke arah suaminya. Dengan tersenyum Ervan menganggukkan kepalanya. Darlin mengambil gambar suaminya hingga beberapa buah. "Apa sudah?" tanya Ervan. Darlin menganggukkan kepalanya. Ervan mengambil ponsel dari tangan istrinya dan melihat hasil gambar yang diambil oleh istrinya. Ervan menatap istrinya dengan mata yang dibesarkannya ketika melihat gambar diambil oleh istrinya. Darlin berusaha menahan tertawanya ketika melihat wajah suaminya. "Adek, ini ngambil apa?" ucap Ervan. Darlin hanya diam dan tersenyum. "Dek, abang minta jawaban, bukan minta senyuman," ucap Ervan. "Bang, Darlin mau itu," ucap Darlin yang memandang penjual telur gulung. "Itu apa?" tanya Ervan. "Telur gulung," ucap Darlin yang tersenyum lebar. "Jangan beli itu dulu, abang marah dulu," ucap Ervan yang menatap istrinya. Darlin menggelengkan kepalanya. "Darlin mau itu, marahnya nanti disambung," ucap Darlin. "Enggak bisa, Dek, nanti abang lupa," ucap Ervan. Darlin enggak mau dengerin abang marah. "Darlin mau itu," ucap Darlin yang merengek dengan menghentak-hentakkan kakinya. Ervan memandang istrinya kemudian menggelengkan kepalanya. "Enggak usah beli itu ya, Dek, nanti kita beli yang lain aja," ucap Ervan yang berusaha membujuk istrinya. Ervan tidak mengerti makanan apa diminta oleh istrinya tersebut. "Darlin enggak mau yang lain, Bang. Darlin maunya yang itu," ucap Darlin yang masih menunjuk tempat jualan yang berwarna hijau tersebut. Ervan memandang istrinya dan mengurutkan keningnya. "Bang, beli," ucap dia menarik-narik lengan baju suaminya. "Itu apa sih sayang yang mau dimakan?" ucap Ervan. "Itu namanya telur gulung, Bang. Enak. Nanti Darlin akan beri abang coba, biar tahu rasanya. Darlin sering beli itu waktu di kos dan di kampus. Itu jajanan favorit kami mahasiswa," ucap Darlin menjelaskan dengan suaminya. Ervan akhirnya mengalah dan mengikuti kemauan istrinya. "Ya sudah, ayo kita beli," ucap Ervan yang memegang tangan istrinya dan berjalan menuju penjual telur gulung. "Makasih ya, Bang," ucap Darlin begitu sangat senang. Ervan menganggukkan kepalanya.
Pria itu duduk di kursi plastik yang ada di dekat penjual, sambil menunggu istrinya yang memesan makanan tersebut. Darlene duduk di samping suaminya sambil menunggu penjual telur gulung membuatkan pesanannya. "Nanti habis dari sini kita jalan kemana?" tanya Darlene sejak tadi hanya memandang wajah suaminya yang diam. "Pikirkan nanti saja," ucap Ervan. Ervan begitu sangat tidak mengerti dengan makanan diminta oleh istrinya. Padahal nanti mereka bisa mencari makanan yang lain. Tetapi entah mengapa, istrinya begitu sangat menginginkan makanan tersebut. Darlene memandang suaminya dan memegang pipi suaminya. "Marah jangan lama-lama," ucap Darlene yang mengira diam suaminya karena melihat hasil gambar yang diambilnya. "Nanti adik harus menjawab semuanya," ucap Ervan. Dengan cepat Darlene menganggukkan kepalanya. Setelah Darlene makan telur gulungnya, dia akan mengambil gambar abang lagi, banyak-banyak, ucapnya. "Abang udah gak mau ambil gambar lagi, ganti yang lain," ucap Ervan. "Yang lain contohnya apa?" tanya Darlene. "Nanti abang beritahu kalau sudah di hotel. Kalau di sini nggak enak ceritanya," ucap Ervan. Dengan cepat Darlene menganggukkan kepalanya. "Oke," ucapnya mengangkat jempolnya. Ervan tersenyum tipis saat mendengar jawaban istrinya. "Maaf bang, ini telur gulungnya sudah siap," ucap penjual telur gulung tersebut. "Akhirnya selesai," ucap Darlene yang tersenyum dan mengambil telur gulung yang tadi dipesannya dan membayar belanjaannya. "Ayo bang," ucap Darlene memegang kertas warna coklat di tangannya. Ervan memandang istrinya dan menganggukkan kepalanya. Pria itu tidak ada henti-hentinya mengerutkan keningnya saat melihat apa yang sedang dimakan oleh istrinya saat ini. "Abang, ambil gambar Darlene saat menggigit telur gulung ya," ucap Darlene. Dengan sangat patuhnya Ervan mengikuti keinginan istrinya. Ia mengambil beberapa buah gambar istrinya yang sedang memakan telur gulung. Ervan hanya diam melihat istrinya yang begitu sangat menikmati telur gulung yang ada di tangannya. "Enak," ucap Darlene mengarahkan telur gulung yang menempel di lidi sate ke mulut suaminya. "Adik aja," ucap Ervan yang tersenyum. "Kalau enggak mau, ya sudah," ucap Darlene yang kembali makan telur gulungnya. "Udah yuk, sekarang kita mau pergi ke tempat wisata Pura Luhur Uluwatu," ucap Ervan yang berdiri. Darlene menganggukkan kepalanya. Darlene begitu sangat senang akan mengunjungi wisata terpopuler di Pulau Bali tersebut. "Ayo," ucap Darlene yang berdiri dan memegang tangan suaminya. Mereka berjalan menuju ke parkiran mobilnya. "Nanti di sana jangan minta yang aneh-aneh ya," ucap Ervan yang mengusap kepala istrinya. "Sebenarnya yang Darlene makan enggak aneh bang, abang saja yang enggak tahu. Makanan yang sangat menjadi favoritnya mahasiswa dan juga anak-anak," ucap Darlene yang tersenyum. Ervan hanya diam saat mendengar apa yang dikatakan oleh istrinya. Pria itu membukakan pintu untuk istrinya dan kemudian duduk di samping istrinya. Hari ini mereka akan mengunjungi objek wisata Pura Luhur Uluwatu, yang mana pura ini berada di atas tebing tinggi yang memiliki ketinggian 70 meter. Dari Pura Luhur Uluwatu, wisatawan bisa melihat Samudra Hindia. Chapter 95. Bermain-main. Erika menyiapkan barang-barangnya yang akan dibawanya ke Amerika. Erika begitu sangat senang ketika bisa mengunjungi negara Paman Sam tersebut. Erika tidak pernah bermimpi bahwa Azam akan datang menjemputnya untuk menyaksikan wisudanya. "Katanya di sana lagi musim dingin, Ma," ucap Erika yang memandang mamanya yang dari tadi membantunya masukkan barang-barangnya ke dalam travel bag yang berukuran besar. "Kalau sudah tahu seperti itu, baju dinginnya jangan sampai lupa," ucap Mita. "Iya Ma, tapi kata Bang Azam nanti di sana juga akan dibeli. Soalnya baju dingin di sini beda dengan baju dingin yang ada di sana," ucap Erika. Mengingat suhu udara dingin di Indonesia jauh berbeda dengan suhu udara dingin yang ada di Amerika.
Iya, tingkat panas bajunya pasti berbeda. Karena di sini dinginnya tidak begitu dingin sekali. Kalau di sana dinginnya mungkin seperti dingin kulkas ya, ucap Mita memikirkan bagaimana suhu dingin di negara tersebut. Iya ma, jawab Erika. Kalau begitu kata Azam, ya sudah nggak apa-apa. Tapi kalau beli di sana harganya mahal. Mama nggak ada uang, apalagi yang dibeli bukan cuma baju untuk Erika, untuk adik juga, ucap Mita yang memandang putrinya. Ika sudah bilang sama Bang Azam ma, tapi kata Bang Azam nggak usah dipikirin. Nanti di sana Bang Azam yang mengeluarkan semua biaya, ucapnya. Tapi Mama nggak enak sama Azam, ucap Mita. Bang Azam sudah bilang seperti itu, jadi Ika menurut aja, ucap Erika. Ya sudahlah kalau begitu, Mama terserah saja, ucap Mita sedikit tersenyum. Baju adek jangan lupa disiapkan semua, termasuk dalamannya, ucap Mita. Erika menganggukkan kepalanya. Erika hanya bawa satu travel bag saja, yang mana sudah ada bajunya bersama dengan baju adiknya. Erika mana layar ponselnya yang berdering. Halo, assalamualaikum, ucap Erika yang mengangkat panggilan masuk dari Azam. Waalaikumsalam dek, berangkatnya enggak jadi sore, tapi pagi besok, ucap Azam beritahu bahwa keberangkatannya ke Amerika dipercepat. Iya enggak apa, Ika juga sudah siap, ucap Erika yang tersenyum. Ya sudah kalau begitu, Abang cuma beritahu itu ya, ucap Azam. Erika tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Udah dulu ya, Abang nelponnya nggak bisa lama-lama. Ini ada anak-anak. Mau kesana juga nggak bisa, nanti dia pasti minta ikut, ucap Azam. Erika tertawa saat mendengar apa yang dikatakan oleh kekasihnya. Iya, bawa aja semua anggota abang ke sini, berikan bermain dengan mereka, ucap Erika. Nggak usahlah, nanti Miminya marah, ucap Azam. Coba bang beritahu Miminya, kalau dia dibawa ke sini nanti Ika yang bawa main, ucap Erika yang begitu sangat senang bermain dengan Zainab dan juga Zidan. Iya, bawa di sini. Di rumah Mama sudah lama nggak ada anak kecil, jadi pengen ada hiburan, ucap Mita yang ikut berbicara. Abang beritahu dulu ya sama Miminya, diperbolehkan atau tidak, ucap Azam yang meringis kesakitan ketika rambutnya ditarik oleh Zidan dan Zainab, kiri dan kanan. Ini rambut om jangan ditarik, sakit ini kepala om, ucap Azam. Udah dulu lah dek, ini mereka sudah mengejar-ngejar HP. Ini rambut sampai ditarik-tarik kayak gini, ucap Azam yang berusaha merapikan rambutnya kembali. Erika menganggukkan kepalanya. Assalamualaikum, ucap Azam. Waalaikumsalam, jawab Erika yang kemudian memutuskan sambungan teleponnya. Ma, Ika sudah siap merapikan baju. Ika mandi dulu, ucap Erika setelah merasa semua barang-barang yang akan dibawanya sudah selesai. Mita menganggukkan kepalanya saat mendengar apa yang dikatakan oleh putrinya. Mama mau siapkan makan malam, ucapnya. Nanti Ika bantu Mama masak setelah selesai mandi, ucap Erika yang tersenyum dan mengambil handuk. Iya, jawab Mita yang kemudian beranjak dari duduknya. Mita kemudian keluar dari kamar putrinya dan langsung menuju ke dapur, sedangkan Erika langsung melakukan mandi sorenya. Mama masak apa? Tanya Erika baru selesai mandi. Handuk yang dipakainya sengaja digulungkannya di rambutnya, agar rambut yang basah bisa cepat kering. Ini mau masak ayam goreng, ucap Mita. Ika bantu siapkan bawang dan cabai, ucap Erika mengambil bahan yang ada di keranjang bumbu. Iya boleh, jawab Mita. Erika mengupas kulit bawang merah dan bawang putih. Erika memetik cabai. Tolong diberi dulu jahe, bawang putih, sama kunyit untuk bumbu ayam, ucap Mita. Iya ma, jawab Erika yang dengan cepat melakukan apa yang diperintahkan oleh mamanya. Langsung dihaluskan ya, ucap Mita. Iya ma,
ucap Erika yang mengambil gelas blender bumbunya dan kemudian masukkan bumbu yang tadi diminta oleh mamanya. Erika menghaluskan bumbu yang sudah disiapkannya tadi dan memberikannya kepada mamanya. Mita masukkan bumbu yang sudah disiapkan putrinya ke dalam wajan dan kemudian mengungkap ayam tersebut. Ada yang datang, Ika ke depan sebentar, ucap Erika mendengar suara panggilan dari pintu. Adek, apa yang baru pulang? Ucap Mita. Enggak tahu, tapi kalau adek pasti manggilnya berulang-ulang kali, ucap Erika yang pergi ke depan. Erika berjalan menuju ke pintu utamanya. Erika buka pintu dan tersenyum ketika melihat kekasihnya berdiri di depan pintu sambil menggendong Zainab dan juga Zidan. Ini anak-anak nggak bisa diturunkan. Kalau diturunkan jalannya satu ke kanan, satu lagi ke kiri. Erika tertawa saat mendengar ucapan Azam. Bisa bawanya ke sini. Gimana caranya? Ucap Erika tidak melihat Vira. Abang letakkan di depan kedua-duanya, ucap Azam. Erika tertawa mendengarnya dan kemudian menganggukkan kepalanya. Miminya mana? Tanya Erika. Miminya ada pesta, jadi disuruh abang yang bawa ke sini. Karena tadi abang lihat dia pergi sama Mas Habibi. Kak Arum akan datang ke sini menjemput Zidan dan juga Zainab kalau sudah pulang dari pesta, ucapnya. Erika tersenyum dan mengembangkan tangannya kepada Zainab. Sini sama Onti, ucapnya yang tersenyum. Zainab tersenyum dan mengembangkan tangannya minta agar Erika menggendongnya. Erika tertawa dan mengembangkan tangannya sehingga tidak jadi mengambil Zainab. Zainab menangis dan minta agar Erika mengambilnya. Erika tertawa dan akhirnya menggendong kedua anak tersebut yang berusia belum genap 3 tahun. Benar-benar ramai kalau rumah ada Zainab dan Zidan, ucapnya begitu sangat senang dan duduk di sofa sambil memangku Zainab dan juga Zidan di kiri dan kanannya. Ini kedua-duanya sama, nggak pernah lepas sama abang, ucap Azam. Ya iyalah, dia nggak mau lepas sama abang, dia kan rindu sama omnya, ucap Erika yang pada akhirnya lupa dengan masakannya di dapur. Erika hanya bermain dengan Zidan dan juga Zainab. Chapter 96. Main bersama. Azam memandang Zainab dan juga Zidan yang bermain dengan Erika. Azam tersenyum ketika memandang Erika yang begitu sangat sabar bermain dengan Zainab dan juga Zidan. Erika mengerutkan keningnya ketika mendengar apa disampaikan oleh kedua anak tersebut, namun dia tidak memahaminya. Tadi sebelum kesini, abang beritahu ke Arum kalau abang mau kesini, berharap ke Arum mengambil ini anak-anak. Tapi nyatanya malah dia menyuruh abang yang bawa, karena dia mau pergi ke acara pesta teman Mas Habibi. Kalau begini ceritanya, kapan abang punya waktu pacaran coba? Ucap Azam yang memandang Erika. Erika tertawa saat mendengar ucapan Azam. Bagaimana ceritanya? Bisa kedua anak ini menurut waktu dibawa? Ucap Erika tersenyum memandang Zidan dan juga Zainab. Abang tadi buat kesepakatan sama anak-anak, kalau mau ikut dia duduk harus sama-sama. Terus juga nggak boleh pindah ke sana ke sini. Jadi waktu abang dudukkan di kursi samping abang, mereka diam saja dengan sangat tenang. Ucap Azam yang menceritakan keberhasilannya membawa kedua anak tersebut. Pintar sekali, ucap Erika seperti tidak percaya saat mendengar apa yang dikatakan oleh Azam. Erika tidak tahu bahwa kedua anak itu bisa begitu sangat patuh dengan Azam. Ini anak-anak memang sukanya jalan-jalan, makanya apa saja yang dikatakan asalkan dia bisa ikut tidak masalah, ucap Azam. Pintarnya, jika ingin punya anak pintar seperti ini, ucap Erika yang tertawa mendengar cerita kedua anak tersebut. Jangan inginnya sekarang, Dek, nanti kalau sudah menikah, ucap Azam yang membuat wajah Erika memerah. Kalau sudah menikah, Dek, mau minta berapa saja akan abang berikan. Mau 10 juga boleh, ucapnya yang tersenyum. Erika hanya diam saat mendengar ucapan Azam.
Adek Zainab mau ini, ucap Erika yang memegang kunci motor yang memiliki mainan boneka berukuran 3 jari. Dengan cepat Erika berusaha mengalihkan pembicaraan. Iya, ucap Zainab yang tersenyum. Cium dulu onti, ucap Erika memberikan sebelah pipinya. Zainab berdiri dekatnya mencium pipi Erika kanan dan juga kiri. Setelah itu Zainab mengambil mainan kunci tersebut. Erika tersenyum memandang Azam. Di sini nggak ada boneka bang, ucapnya sedikit tersenyum malu-malu. Bagaimana mau ada boneka? Calon antinya lebih suka main bola, ucap Azam. Erika hanya tersenyum ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Azam. Adik Zidan tunggu ya, nanti ambil mainan punya Bang Dimas. Kebetulan masih ada disimpan, ucap Erika sedikit berlari menuju ke kamar adiknya. Abang tolong jaga, ucap Erika menghentikan langkah kakinya dan memutar kepalanya melihat ke arah Azam. Iya, jawab Azam. Azam memandang Zainab dan juga Zidan yang saat ini sedang menarik-narik boneka yang ada di tangan Zainab. Zidan, jangan diambil itu boneka, ucapnya berusaha mengatasi masalah kedua anak tersebut. Azam hanya memandang saat kedua anak itu tidak mendengarkan kata-katanya. Mereka fokus dengan boneka yang sedang mereka inginkan. Azam begitu tidak mengerti menghadapi tingkah kedua anak tersebut. Azam tidak tahu harus berbuat apa agar kedua anak itu mau berhenti untuk menarik-narik boneka yang berukuran kecil tersebut. Erika datang dengan membawa beberapa mobil-mobilan di tangannya. Kondisi mobil itu ada yang masih memiliki ban yang lengkap, namun ada yang sudah tidak memiliki ban belakang ataupun ban depannya. Jangan main boneka lagi, ini onti bawa mobil-mobilan. Ayo kita main sini, ucap Erika yang duduk di lantai. Dan kedua anak itu datang mendekatinya. Erika tertawa saat bermain dengan kedua anak tersebut. Biasanya anak-anak selalu main bersama-sama, tapi ini kenapa kedua anak ini enggak ya? Ucap Azam yang memandang kedua anak tersebut. Erika tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dek, apa sudah siap? Apa akan langsung ke rumah? Ucap Azam yang menghubungi Erika melalui sambungan telepon ketika Azam akan datang ke rumah Erika. Sudah bang, jawab Erika. Ya sudah, abang langsung datang ke rumah ya, ucap Azam memutuskan sambungan teleponnya. Erika sudah bersiap-siap untuk ke bandara bersama dengan adiknya dan juga mama dan papanya. Nanti di sana harus pandai-pandai, kalian harus ingat yang pergi keluarga besar Azam semua, ucap Mita memberikan nasihat kepada putri dan juga putranya. Erika tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Keluarga mereka memang sangat baik-baik, tapi kalian harus tetap menjaga sikap, ucap Mita. Iya ma, jawab Erika yang tersenyum. Nanti di sana Ika jangan terlalu dekat sama Azam, enggak enak sama orang tuanya, ucap Mita. Iya ma, jawab Erika. Ingat, jangan jalan berdua terus dengan Azam, ucap Mita tidak ada henti-hentinya memberikan nasihat untuk putrinya. Erika tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Erika memandang mobil Azam yang berhenti di depan rumahnya. Ma, Pa, Bang Azam sudah datang, ucap Erika. Iya, sudah. Ayo kita berangkat sekarang, ucap Amir. Azam turun dari dalam mobil dan mengambil tas yang ada di tangan Erika. Ini mau pindah rumah ya, ucapnya tersenyum menang tas yang berukuran besar tersebut. Erika tersenyum ketika mendengar perkataan Azam. Ini punya Ika sama Dimas, ucapnya. Azam hanya tersenyum mendengar jawaban Erika. Azam masukkan tas tersebut ke mobilnya dan kemudian duduk di samping kursi kemudinya. Pa, nanti mobilnya papa yang bawa pulang ya, ucap Azam yang mengemudikan mobil. Ya boleh, ucap Amir. Nanti kalau kami pulang ke sini, papa bisa bawa mobil ke bandara, ucap Azam yang tersenyum memandang ke samping kursi kemudinya.
Iya, nanti papa tunggu di bandara, jawab Amir yang tersenyum. Azam menghentikan mobilnya di parkiran bandara. Sebentar ya ma, aku turunkan tas dulu, ucapnya. Iya, jawab Amir yang turun terlebih dahulu. Azam bersama dengan Erika serta keluarganya masuk ke dalam bandara. Di sana keluarga besar Azam sudah menunggu. Akhirnya calon kakak ipar ikut, ucap Aisyah yang begitu sangat senang ketika melihat Erika. Kalau dibawa ya ikutlah, ucap Erika mengecilkan suaranya. Kenapa Mita nggak mau ikut sekalian? Ucap Siti yang tersenyum memandang Mita. Mita tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak usahlah mbak, Erika dan Dimas juga sudah ikut, ucapnya. Padahal kita perginya naik pesawat pribadi, tapi nggak mau ikut, ucap Siti yang tersenyum. Kebetulan ini berangkatnya menggunakan 2 pesawat tante, soalnya Mas Andro memberikan pesawat pribadinya, ucap Aisyah. Lain kali saja ikutnya, ucap Mita. Ayo kita duduk, ucap Mita. Kita duduk di kursi tunggu. Azam dan calon mertuanya kemudian duduk di kursi tunggu. Erika tersenyum ketika memandang Vino. Vino apa ikut ke Amerika atau hanya mengantar saja? Ucap Erika yang memandang Vino yang saat ini duduk di dekat Vira.